Shalom pemirsa, jumpa lagi di program kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Dan pada kesempatan ini saya punya tamu khusus, Bapak dan Ibu, Pak Joko dan Ibu Nurjana. Mereka dari gereja Pioneer of Faith Church dari Jakarta, dan ke tempat ini ada misi menolong banyak orang, dan saya sangat bersyukur bertemu dengan Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, selamat sore ya. Ibu Nurjana, apa kabar nih? Luar biasa. Terima kasih sudah datang ke Tanjung Enim. Ya, Ini sama-sama. luar biasa, Bapak dan Ibu dari Jakarta meninggalkan kesibukan datang ke Tanjung Enim. Ya, Pak Joko, kita mau tahu nih, Pak, ini latar belakangnya bukan orang percaya Tuhan Yesus kan? betul. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya gini, sebetulnya sih saya tuh banyak suka lihat Hong Shui, bisa Hong Shui. Oke. Terus suka dipanggil orang untuk ngusinin setan atau orang mau beli rumah, suruh saya apa gitu. Oh, itu semacam ilmu Feng Shui gitu. Ya, Oke. saya dari Buddhis. Ya, ya. Nah, di luar rumah saya tuh ruang sembahyang saya tuh gede. Wow. Nah, gede itu ruang sembahyang saya. Terus juga saya bisa nyembuhin orang sakit, apa-apa gitu. Tapi pada suatu saat anak saya sakit, Oke. udah seminggu saya nggak bisa sembuhin. Oke. Sebenarnya Bapak untuk keyakinan yang lama bisa dikatakan Bapak suhu. Ya, Wow. itu. Suhu. Nah, Ya. tapi anak saya sakit di rumah sakit udah hampir sampai 1 minggu, tapi saya nggak bisa sembuhin. Oke. Nah, pada suatu hari ada hamba Tuhan, hamba Tuhan ya, dari gereja, salah satu gereja Mm-mm. datang, Hmm. Bapak percaya sama Tuhan Yesus? Bilang ke saya nih. Hmm. Saya bilang, saya orang Buddhis. Ya, Oke. Bapak percaya Tuhan Yesus nggak? Kalau Tuhan Yesus bisa sembuhin anak Hmm. saya percaya. Wow, menantang itu ya. Ya, betul. Heeh. Nah, terus hamba Tuhan ini bilang, Bapak coba. Dia bilang, coba. Minta tolong sama Tuhan Yesus, baca Mazmur 91, yaitu perlindungan Allah. Wow, luar biasa. Nah, waktu setelah itu dia pulang, saya penasaran, saya baca. Jujur, saya percaya. Iya. Antara percaya nggak percaya, saya ingin coba. Ya, ya. Kalau memang betul ada Tuhan Yesus, ya Ya. saya sembuh. Oke. Penyakitnya itu apa? Dokter bisa tahu gitu. Nah, saya baca, hari itu sore saya baca, malam saya baca, besok pagi, tahu-tahu dokter ngomong, Pak Joko, udah ketahuan penyakitnya. Wah. Saya kaget langsung. Nah, itu penyakitnya kelekatan khusus. Oke. Tapi dokternya susah. Naruh. Terus saya pikir lagi. Terus saya langsung ngomong, Tuhan Yesus, kalau mau nyembuhin anak saya, jangan tanggung-tanggung. Wow. Dokternya juga sekalian. Wow. Saya akan percaya. Saya bilang. Oke. Saya printing, Pak. Ya. Mm-mm. Tahu-tahu jam 10, jam 11 ya, siang. Ke kamar anak saya lagi dokter. Pak, ada dokternya. Salah satu rumah sakit. Tapi kalau bawa ke rumah sakit di yang anak saya dirawat, itu mahal Pak biayanya. Saya nggak tentukan biaya, saya bilang. Yang penting anak saya bisa sembuh. Ya. Udah. Nah, terus malam operasi berjalan, tapi saya baca Mazmur 91. Itu tuh saya ulangin terus. Hanya membaca Mazmur 91 itu Iya. terus menerus. Terus menerus. Bapak ingat berapa kali kira-kira Bapak baca waktu itu? Waduh, bisa 20 kali ada. 20 kali. Ada. Sampai sekarang pun Sampai sekarang saya Sangat baca. suka membaca Mazmur 91 ya. Sampai sekarang. Wow. Oke. Terus waktu itu, setelah itu? Nah, operasi 4 jam lebih, setelah keluar dari keluar kamar operasi, anak saya segar bugar nggak kayak di operasi. Wow. Sampai anak saya bilang, Papi, ini jam berapa dilanjutkan? Udah pulang Papi. Nah, ya udah. Saya lihat anak saya kok segar bugar nggak kayak operasi. Ya udah saya pulang. Pulang ke rumah, ruang sembahyang saya, Hmm. patung-patung saya kunci semua. Saya kunci, saya tidur, tahu-tahu dia nyamperin saya, lu mau buang gua? Oke, semacam katakanlah entah roh, entah Iya. apa gitulah.
mendatangi Bapak. Iya. Terus, lu mau buang gua? Iya, gua buang lu. Karena gua udah punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, saya bilang. Seberani itu waktu itu. Saya lawan. Wow. Setelah itu saya langsung balik lagi ke rumah sakit. Saya Oke. ganti di rumah. Nah, balik ke rumah, tidur di rumah sakit, jam 9 saya balik lagi ke rumah. Saya kumpulin karyawan saya. Wah, itu patung semua. Saya bersihin tuh patung di rumah saya. Itu. Nah, terus lagi mana? Sekitar 3 hari mau pulang, anak saya habis operasi 3 hari mau pulang, masih ada lagi kata dokter penyakit di ovarium. Oke. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Jangan tanggung-tanggung semua dong, saya bilang, saya stres, saya bilang. Iya, iya. Kalau memang Tuhan Yesus ada, saya dibaptis, saya bilang, saya akan ganti, saya bilang. Oke. Saya akan ikut, dan saya percaya Tuhan Yesus itu sangat baik, saya bilang. Oke. Terus dokter bilang, ini harus operasi. Oke. Hari itu juga, karena di ovarium, benjolannya gede, makin gede. Oke. Enggak, saya bilang. Saya bilang enggak, saya pulang. Kira-kira 2 minggu kemudian ya, kita ke Singapura. Tapi saya tiap malam udah berdoa dulu. Oke. Benar sih belum dibaptis, tapi saya Iya, tiba-tiba langsung Bapak kayak sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Iya. gitu ya? Saya ngomong tiap malam. Iya, iya. Saya berdoa setiap malam mau tidur. Dari 2 minggu saya berangkat ke Singapura. Saya periksa bagian bidan kandungan. Hasilnya negatif. Hasilnya negatif, anak saya bersih, nggak ada apa-apa. Penasaran lagi, Iya. saya pergi ke Penang, dari Singapura ke Penang. Di Penang, di salah satu rumah sakit, ke bagian kandungan juga. Saya tanya, dokter coba periksa semua. Sore, nah kebetulan rumah sakitnya ada Tuhan Yesus. Saya ngomong di patung itu, Tuhan Yesus, tolong. Kalau memang ini Tuhan benar-benar ada. Anak saya itu nggak ada penyakit apa, sembuh semuanya. Tolong Tuhan Yesus. Hasil sore, keluar suratnya. Terus dokter bilang, nggak ada penyakit apa-apa. Oh, amazing. Langsung saya sujud ke Tuhan Yesus. Terus saya pulang ke rumah, karena saya belum punya gereja, Iya. saya masuk salah satu gereja, minta dibaptis. Saya pegang janji saya, Oke. berdoa sama istri saya. Luar biasa. Pak Joko, karena Pak Joko sedikit benar-benar mengenang kasih Tuhan Yesus ya, touch begitu ya. Ibu, waktu Bapak mengambil keputusan sedahsyat itu, apa respon Ibu waktu itu? Ya puji Tuhan, doa saya terjawab. Emang Ibu sudah kenal Tuhan Yesus sebelumnya? Dari sekolah anak-anak. Oke, tapi Ibu seorang berkeyakinan lain kan? Iya, Tapi di sekolah anak-anak Ibu sudah, sekolah Kristen. oke. Saya nggak kepikir sekolah Kristen tuh membawa dampak kepada anak-anak saya. Oke. Saya pikir mau cari sekolah yang deket aja. Ya. Nah, paling ya sekolah Ya, Kristen itu. betul. Heeh. Saya sekolahin anak pertama, terus anak kedua. Ya. Ya. Nah di sekolah itu ada persekutuan doa orang Oke, tua. oke. Orang tua cuma bilang, ibu masuk kita doa. Saya bilang ya nantilah, saya bilang Ya. gitu. Jadi dia temen nunggunya di kantin apa Iya, gitu. betul. Ya. Terus anak satu udah lulus, kedua lulus. Nah anak ketiga saya tetap masih nongkrong juga, sekolahnya sama di sekolah Iya. itu. Tapi ya saya berpikir lagi, kalau bukan kita sebagai orang tua yang mendoakan anak, Wow. siapa lagi kalau bukan itu? Iya. Ya udah, waktu diajakin, Bu, tapi saya belum bisa berdoa, Bu. Bagaimana cara berdoanya? Nggak apa-apa, Ibu masuk aja, Ibu dengeran aja, katanya. Ya udah, di situ puji-pujian. Nah, di pujian itu saya menangis. Pujian itu. Ini benar-benar, ini sesungguhnya sebenarnya Tuhan memanggil loh ya, sudah Iya. ada kasih Tuhan gitu ya. Dari Betul. sekolah anak pertama, kedua, tapi saya mengeraskan hati, Iya. saya nggak ikut masuk ke dalam persekutuan orang tua berdoa. Iya. Nah, anak yang ketiga, ya, saya pikir mau ujian,
Ya, kalau bukan kita orang tua, masa orang tua yang lain Oh mendoakan, ya, ya orang ya. kita anak, apalagi kita dibilangin sebagai istri harus mendoakan suami yang belum mengenal Tuhan, katanya. Dan juga kita harus mendoakan anak-anak kita, ya diajarin. Cuman waktu berdoa dia orang semua doain saya cuma bisa amin, amin, Oke, saya bilang gitu. iya iya. Bikin lama, ya, ya. Jadi saya berdoa sendiri, apa gitu loh. Wow, iya 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 iya. Tuhan, tolong suami saya kalau ini juga biar dia juga bisa mengenal Tuhan. Waduh, itu doa Kalau tulus banget ya itu ya. kalau bukan kalau kita kan sebagai istri kan nggak berani ngomong, Betul, betul. jadi ribut. Apalagi waktu Gimana? itu Masih ada suhu ya. masih Iya. banyak dewa-dewanya. Iya 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 iya. Saya cuma bisa kalau setiap tanggal 1 tanggal 15 tuh ya kayak Mm-mm. Cek Tarno Iya. gitu suka saji-sajian gitu loh. Oke 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 oke. Siapin buah apa kue-kue, Mm-mm. bakar kertas, segala apa gitu ya. Anak-anak juga kalau di sekolahan kan setiap hari Minggu disuruh pergi ke gereja. Mm-mm. Pendeta main firman apa, dicatat apa kan untuk bahan nanti sekolahannya. Anak-anak diantri sama adik ipar saya, sama adik saya. Dia udah mengenal Tuhan dulu lebih. Mm-mm. Di situ di sekolah dibilang kalau orang tua yang belum mengenal Tuhan, kamu sebagai anak harus doakan juga orang tua. Wow. Nah, jadi saya juga kan di sono sebagai istri juga belajar dari sekolahan itu juga sebagai istri juga harus dukung suaminya. Ah, biarlah Tuhan yang menjamah hati Betul suami ibu. sekali, luar Ya, biasa. Iya iya. biar suami saya mengalami perjumpaan dengan bapak pribadi. Ya, Ad- dari situ saya juga puji Tuhan sewaktu anak saya ketiga lulus, dari pihak sekolah meminta saya untuk memberikan kesaksian Iya bagaimana saya bisa dibaptis iya. setelah belajar di sekolah itu setelah apa. Ya puji Tuhan, akhirnya kami sekeluarga juga menerima Tuhan Yesus. Waktu anak saya juga bilang, "Papi, Mami, yuk kita ke gereja," apa gitu kan. Hmm. Karena dilihat mungkin kalau ke gereja kan orang tua kan ada yang sama orang tuanya pergi. Kalau ini kan Betul. orang tuanya ke wihara, Iya iya. anak-anaknya pergi ke gereja. Dia Iya juga iya. merasa kesian atau apa gitu ya, merasa sedih atau apa. Tapi ya sama 20 tahun. 20 tahun. Nah, Iya. sekarang sampai di situ, Pak Joko, kan akhirnya Bapak rela dibaptis nih. Iya. Bapak yang pertama dibaptis, baru Ibu atau? Enggak, saya sama anak perempuan saya itu yang Oh, udah sudah duluan ya? Iya. sudah disembuhkan. Oke. Tapi anak pertama saya yang besar itu dia kan ikut letret. Oke. Di letret itu Dibaptis. dia Oke. ditanya siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Oke. Akhirnya dia mau, "Mami, Papi saya mau dibaptis ya Papi, Mami." Saya bilang pikir-pikir dulu nggak, kamu nanti kan masih mau kuliah atau apa takut Betul. berubah pikiran masih remaja. Enggak, saya mau baptis. Ya udahlah kalau memang kamu mau dibaptis, jadi gurunya yang perwakilan kita nggak tahu Wah. apa-apa. Nah, Pak Joko, oke lah. Itu setelah Bapak dibaptis ini kan tadi Bapak katakan ada semacam roh begitu Iya. ya, yang ngomong begitu ya. Iya. Itu dalam mimpi atau dalam Benar, Bu. sosok begitu ya. Saya Nah, setelah itu justru tantangannya apa, Bapak? tantangan saya, terus saya 2 bulan kemudian saya dibaptis. Kalau nggak saya 2 bulan ya. 2 bulan, 2 atau 3 bulan yang kemudian saya tuh dibaptis. Hmm. Saya dibaptis, ya saya rasa sukacita. Oke. Sukacita satu, kedua, saya nggak ngerayanin loro lagi udah. Oke. Bapak nggak ada semacam gangguan lagi apa begitu, saking Bapak kuatnya, saya lepas begitu? Enggak, Iya, ya hebat ya. enggak. Itu. Jadi gimana ya, saya udah berkeyakinan sama Tuhan Yesus ya itu. Justru aku dengan itu, sebetulnya tuh ya mungkin Tuhan tuh banyak cara untuk Betul. pakai Nggak, kita kan orang juga, itu. maksudnya begini, roh yang ada dalam dirimu lebih kuat dari segala roh yang ada dalam dirimu. Itu Bapak rasakan bahwa benar-benar roh Tuhan Yesus tuh Lebih kuat, lebih kuat. jadi sampai kemudian Bapak tidak ada pergolakan itu ya, Enggak ada. roh-roh itu ya. Saya bisa dulu sebelum bertobat, saya bisa lihat Bapak misalnya mau beli tanah di Iya. Kalimantan Iya, atau di Jayapura, Papua yang lebih Iya. jauh lagi.
dengan kasih alamat saya bisa bacain tuh tanahnya begini, begini, bentuknya begini, begini. Saya bisa. Oke. Dengan Ya, ya. jangka waktu 1 hari. Wow, hebat sih. Waktu itu bisa Waktu itu, bisa dikatakan wah, hebat begitu ya. iya, Makanya banyak orang juga datang ke Bapak gitu ya. iya. Tapi saya nggak pernah terima bayaran. Oke, 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 oke. Saya orang bayar Hmm. saya bilang antar ke gereja mana, ke wihara mana gitu. Oke, Pak Joko, setelah Bapak dibaptis nih, apa yang terjadi dalam diri Bapak, perjalanan iman Bapak? Nah, namanya kita bertobat, Hmm. iblis selalu mengganggu kan. Itu dia. Iblis selalu mengganggu usaha saya, dibikin hancur. Waduh. Dibikin hancur. 1 hari 1 mobil tabrakan. Karena saya ekspedisi, Ekspedisi Bapak ya, ekspedisi ya. ya. 1 hari 1 tabrakan 1. Nah, jadi 1 hari 1 mobil saya masuk bengkel. Sampai hampir 1 bulan. Berarti 30, hampir 30 unit. Tapi sampai itu batin saya itu serang goncang. Batin saya Oke. goncang. Ya. Apa karena saya masuk Kristen, saya bilang. Betul. Tapi istri dan anak-anak saya, papi harus kuat. Ini iblis. Hebat sekali ya. Ini iblis. Dia Iya ya. ganggu papi. Kalau Oke. papi sampai balik lagi ke situ, berarti iblis yang menang. Oke. Kalau papi bisa bertahan terus, Tuhan ngebalikin lagi. Oke. Tapi selama perjalanan saya 3 atau 4 bulan kemudian, saya dibalikin berlimpah-limpah sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, saya berlimpah-limpah. Tapi waktu ibu katakan, enggak, ini tadi kan Bapak pergolakan nih. Waktu ibu katakan dan anak-anak katakan, papi jangan kembali. Ya. Jangan kembali, ini diganggu. Itu berapa lama Bapak tergoncangnya itu? Mikir-mikir gimana antara kembali atau Tuhan Yesus atau begitu? Sejak kejadian mobil tabrak tiap hari, udah goncang, saya goncang. Goncang, iya. Udah goncang, saya goncang. Iya. Sampai di rumah ribut, Oh, sama istri sama anak ribut, tapi mereka nasihatin. iya. Nah, itu saya bilang ke Tuhan, kalau memang Tuhan ini tolonglah. Saya enggak, Datang pada Tuhan gitu ya, berdoa ya. betul. Saya berdoa Bu terus. Nurjana, pada waktu itu pasti juga ibu dalam sulit lah ya juga ya menghadapi ini gimana. Itu gimana persekutuan ibu dengan anak-anak ini perlu menjadi satu cerita buat yang lain yang menghadapi usaha suami yang goncang imannya tapi juga goncang ekonomi Iya, kan begitu ya. betul. Gimana waktu itu ibu? Ya, kita jalanin aja karena itu juga banyak yang dengar pemasukan dari orang-orang yang baru mengenal Tuhan juga. Oke. Pasti juga banyak proses ya. Yang penting kita harus berjalan atas tuntunan Tuhan aja terus, harus kuat. Jadi ya kita yang menguatkan dia karena kan kita kan yang udah mengenal Tuhan Oke. dulu. Iya. Dia yang baru. Iya. Nah, apalagi kan dia juga yang menjalankan bisnisnya sendiri. Ya Iya. kita cuma bisa bantu dukung doa aja, menguatkan aja. Oke. Nggak ada besar Iya. kekuatan lain. Wah, itu hebat sekali ibu dan anak. Anak-anak semua Bapak Ibu berdoa dengan anak-anak. Iya. Wah, itu namanya keluarga yang utuh ya Pak. Luar biasa Pak Joko punya ibu dan anak-anak yang Iya. percaya Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak tetap berkeyakinan pada Tuhan Yesus. Iya. So Tapi what happened katanya? Apa yang terjadi setelah itu? setelah itu kejadian lagi nih, coba lagi sama iblis. Oh, dicoba lagi. Saya waktu itu join, Oke, usaha join. Betul, joinin saya itu ambil. habis saya punya hak saya, Iya. diambil. Sampai saya bilang, ini gimana kok sampai nggak punya. Waduh. Cuman anak-anak bilang, nggak usah pakai pengadilan, nggak usah pakai apa. Pengadilan itu Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus saja. Oke. Saya bilang, ya sudah, kalau kalian bilang ikhlas, oke, saya ikut kalian. Oke. Nah, saya minta sama Tuhan Yesus, Bapak, tolong, anakku terperosok lagi. Saya bilang gitu dong. Apa? Tuhan, anakmu terperosok lagi. Iya. Aduh, doa yang sangat indah sekali. Hmm. Semacam kayak anak dengan bapak ya Pak ya? Itu. Wow. Terus saya bicara lagi, saya minta bantu sama Pastor itu. Ya. Pak, boleh disebut namanya. Oke. Nah, Pak Petra. Iya. Saya tuh kepikiran juga karena dia mentor saya. Oke. Saya bicara, dia bilang, ya, kamu harus ikhlas. Oke. Tuhan Yesus gak akan lepas, gak akan tergeletak, kamu jatuh. Amin. Pasti dia angkat. Iya. Kata-kata itu saya ingat, istri, anak juga mendukung Takkan saya. sampai tergeletak ya. Iya, saya ingat. Benar. Betul.
uang itu datang sendiri. Jujur, Itu dia. saya juga nggak tahu. Nggak, Mungkin sampai Bapak nggak tahu ya nggak tahu. Sampai caranya bagaimana Iya. Tuhan memulihkan itu ya. saya pinjam uang bank, Hmm. biasa kan 80 atau 70% dari jaminan kita. Iya, Saya bisa 140%. Bingung saya. Wow, segitunya Pak ya. Iya, Kalau Tuhan mau memulihkan itu caranya sampai nggak tahu ya Pak ya. nggak tahu saya. Lebih dari apa yang dipikirkan. Wow. Terus saya pergi ke Tanah Suci, Iya, bersama saya. ya. Itu pun juga saya masih dalam perjalanan ke Tanah Suci, Israel. Masih tukar telepon ke rumah, ke kantor, Ya. saya. Gimana, masukkan uang. Ya. Dijawab juga sama Tuhan Yesus. Wow. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu Kekhawatiranmu. kepada dia, karena dia yang menyerahkan saya. Dari situ saya lepas. Saya nggak pikirin lagi apa-apa. Setelah itu, atau itulah momen akhirnya benar-benar Bapak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Iya benar, 100%. 1000% malah. Aduh. Karena saya banyak ditolong. Iya. Tahun 2020 pertama kali COVID di Jakarta. Itu ada kisah Iya, luar biasa itu. Betul. Itu gimana itu kisahnya itu? jadi gini, aku kena pertama kali Jakarta ada COVID, Oke. saya kena. Oke. Tapi kita ngatain COVID itu nggak tahu gimana, nggak tahu kan. Betul. Ya, belum tahu ya, Iya. belum banyak pengetahuan Sama waktu anak itu. saya paling gede, bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, Iya. diperiksa, dokter pertama kali baik, pada hasil MRI-nya keluar, Iya. kamu keluar, kamu penyakit. Sampai dulu sih saya. Dari rumah sakit itu? Iya, sekarang rumah sakit salah satu rumah sakit. Iya, oke. Terus seminggu kemudian pergi ke rumah sakit yang lain. Oke. Tahu kan lain juga baik. Iya. Periksa lagi paru-paru lagi. Kalau besok kali datang, kamu keluar. Saya bikin surat pengantar. Rumah sakit. Gelo dia bilang. Wow. Ini COVID penyakit apa? Saya bilang COVID ini. Iya. Udah. Saya bilang sama istri sama anak, ya udah gue di rumah aja deh. Oke. Mereka masih bantu saya. Iya. Nggak tahu ketembak nggak kepikiran. Iya. Nggak kepikiran. Nah, terus ya itulah puji Tuhannya, istri anak saya tuh nggak dikasih kena. Bener mereka ngerawatin saya. Padahal waktu itu juga belum banyak pengetahuan tentang COVID itu, obatnya apa-apa, Iya. dan juga penularannya juga belum terlalu paham melalui banyak cara, jadinya Ibu merawat Bapak. Iya. Nggak tahu. Nah, terus tahu saya olahraga pagi, terus mau mandi, berasa nih, udah nggak enak, sakit Oke. ya, sakit, mandi, makin sakit nih. Langsung bulu mandi itu keluar, Mami, aku kena serangan jantung nih, Mami. Karena ada komorbidnya juga. Oke, itulah ada riwayat jantung ya. Oke. Udah pasang ring ya. Ya, 2. Oke. Terus ini serangan jantung saya bilang nih. Panggil anak-anak, bawa papi ke rumah sakit ya. Udah. Dalam rumah sakit apa terus saya telepon mentor saya, B, aku sakit ini, serangan jantung sama COVID ini. Sekarang saya mau rumah sakit. Kita berdoa. Tuhan Yesus pasti dampingin. Pasti tolong. Saya ingat kata-kata itu udah. Sampai rumah sakit, ditolak lagi. Rumah sakit Persahabatan. Nah itulah. Jalannya Tuhan Yesus kita nggak tahu. Oke. Dari rumah ke rumah sakit Persahabatan. Iya. Ya. Itu kayak Tuhan yang kasih buka jalan tuh. Lampu merah pun jalan aja kita. Oke. Nggak ada mobil hijau. Nggak ada. Jadi mobil kita sendiri jalan. Lampu merah. Sampai rumah sakit itu keringat saya udah kayak jagung, baju udah ganti lagi, ganti baju karena udah nggak bisa napas. Betul. Rumah sakit ditolak, terus anak saya keluarin ini 2 rumah sakit nih, suruh dirujuk ke rumah sakit ini. Boleh, kalau saya bantu, kata bukan kalau ke jantung tetap nggak diterima karena rumah sakit udah penuh di lapangan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Nah, ya terus saya bilang Sugi, tapi yang penting oksigen ini udah nggak bisa napas, udah. Nah kayaknya udah cekak dah. Betul. Nah, udah begitu udah langsung oksigen nempel, saya koma. Oke. Koma, nggak tahu ini istri saya apa, saya tim misi. Iya. Tim misi kedokteran, kesehatan, ya kan. Nanya tim dokter, ada satu profesor juga tim saya tanya, hanya Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan. Karena
Ya, saya punya paru-paru saya itu udah putih semua, tinggal satu titik hitam doang, satu titik doang. Wow. Termasuk dokter Jill itu Iya, iya. bilang istri saya, kita doa, sepakat doa tiap malam jam 9. Jadi dia, istri saya, karena saya banyak tim, Iya. banyak grup, Iya. dia masuk ke grup kasih tahu, Joko masuk rumah sakit, tolong bantu doa. Nah, kata mereka semua doa sepakat jam 9. Nah, tahu-tahu 2 hari kemudian, saya aneh, kok ada mentor saya nyanyi, Hmm. terus nyanyi doa pujian gitu, enggak, pujian-pujian nyanyi, Hmm. udah gitu udah. Nah itulah, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya bahagia sekali. Berjumpa dengan Tuhan Tuhan Yesus Yesus. itu apa? Pas Bapak gimana sadar, Bapak sadar atau Bapak dalam keadaan bagaimana? Jadi gini, saya nggak sadar, Oke. saya nggak tahu, apa gini acara itu pertama gelap, Gelap. Mm-mm. gelap, gelap, tahu-tahu sinar, Oke. sinar dari kaki sampai ke tinggi, 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 Hmm. sekitar ada 2 meter lebih lah ada, Oke. tinggi bersinar semua. Suaranya tuh lemah, lembut, tapi dalam. Oke, aduh, Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Oke. Nak, Hmm. kembalilah. Tugas kamu masih banyak untuk menolong orang. Tugas kamu masih banyak untuk menolong orang. Ya. Setelah itu hilang. Ini hilang, Hmm. saya sadar. So, wait. Bapak tahu itu Tuhan Yesus gitu? Tahu. Ada di pikiran Ada, Bapak? ada, Oke. ada. Maka saya bilang, Tuhan Yesus, kalau orang-orang bilang kata Tuhan Yesus ada gambarnya, kok Ada ini gambar. Ini tidak ada. nggak ada. Cuman, Tapi Bapak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. iya. Saya Oke. langsung, total saya langsung sadar. Saya sadar, saya nanya kok banyak orang, ada yang mati, ada yang apa. Itu rumah apa ranjangnya di pinggir jalan gitu, Hmm. rumah sakit tapi pinggir apa kebun-kebun gitu. Hmm. Seperti yang mati, ada yang apa. Terus saya diimpus oksigen, saya cabut, Oke. impus saya cabut, saya duduk di samping ranjang gitu kan, saya liatin, serem amat. Ada handphone, saya telepon ke rumah. Ini udah nangis semua nih, karena udah gak ada berita. Oh, oke. Saya udah ngomong, kalau udah gak ada berita berarti udah meninggal. Iya. Itu. Nah, saya telepon ke rumah sakit, anak saya ngomong, Papi kemana aja? Ikan papi udah gak ada. Papi kemana aja? Kami kira Papi sudah nggak ada. Iya. Enggak. Papi nggak tahu, emang ini hari apa? Saya bilang, hari Minggu papi. Papi mau pulang. Nggak bisa. Kata anak saya. Yang penting papi sehat kan? Sehat. Tuh ngomong mami. Kasih tahu. Aku sehat. Cuma aku ketemu Tuhan Yesus ngomong. Itu Tuhan Yesus yang sembuh saya bilang. Ya udah. Ya udah kalau papi sehat, Tuhan Yesus sembuhin ya udah. Langsung dia kasih tahu semua grup. Joko udah sembuh, kasih tahu semua. Sampai ke tim saya penasaran. Nah, 3 hari kemudian saya boleh pulang. Oke. Semua rumah sakit kaget, dokter, suster semua Iya, kaget. pasti. Ini kamu penyakit parah kok bisa langsung sembuh. Iya. Dokter itu marah-marah sama saya. Kamu tuh udah mau mati. Kenapa cabut oksigen? Kenapa cabut ini infus? Gak ada apa-apa saya bilang. Bu Nurjana, waktu hari-hari di mana kan memang mungkin juga waktu itu ya tidak bisa dikunjungi kan? Tidak bisa Nggak boleh, dikunjungi. Nggak boleh dikunjungin Iya. kan? Sekian hari itu bagaimana keadaan ibu dan anak-anak mengenang Bapak waktu itu? Ya, sebenarnya waktu pas masuk ke rumah sakit itu kita sebagai keluarga hanya bisa tanda tangan. Soalnya persyaratan bilang tidak boleh dikunjungin. Terus juga kalau misalkan sampai meninggal itu udah tanggung jawab rumah sakit, direp segala apa. Ya, Nah, karena itu mula-mula itu ya. Iya. Ya Jadi betul. ya nggak bisa di ini juga katanya. Jadi tanda tangan ya Bu katanya, terima udah diserahkan ke sini ya udah tanggung jawab rumah sakit. Nah, jadi saya cuma tanda tangan, Tuhan tolong suami saya. Jadi saya tanda tangan. Nah, di rumah saya sempat
ya kayak orang bengong apa gitu Iya. ya. Tapi anak, ayo mami, kita berdoa bersama-sama. Jadi saya sama anak setiap malam apa gitu berdoa. Tuhan, saya serahkan suami saya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjagai suami saya dimanapun suami saya berada. Saya percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun juga. Kemujizatan masih terjadi bagi suami saya. Iya. Setelah itu, ya anak-anak ya tinggal tunggu telepon dari dokter aja Pak gitu ya. Jadi tidur juga nggak enak, tapi juga sambil nunggu di rumah juga nggak tenang. Iya, Jadi betul. akhirnya mami di rumah aja biar saya yang ketemuin dokter sana. Nungguin di sana juga nungguin kalau karena banyak. Betul, Nah, betul. jadi kalau misalkan kalau dipanggil ya berarti masih ada Hmm. orangnya apa suami ibu masih anak yang papi masih ada apa. Jadi ya besok kembali lagi begitu menurut perkembangannya. Nah setengahnya ini udah segi tunggu aja di rumah daripada kamu nunggu di sana nanti kamu kena ketularan juga atau Betul, iya, bagaimana. iya, iya, Ya iya. kita udah berserah sama Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Saya bilang. Berserah sama Tuhan, biar Tuhan bekerja. Heeh. Akhirnya berapa hari kemudian ya telepon. Berapa hari itu? Berapa hari dari ibu menandatangani sampai berita kesembuhan itu? Hari Ya Minggu, itu 2 hari ya. 2-3 hari dia. 2-3 apa hari gitu ya. Ah. Hebat sekali ya. Itu setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya sadar. Oke. Saya sadar, saya lihat kiri kanan, kok kayak meninggal. Iya, iya, iya. Serem, saya jujur, saya serem. Iya, iya, iya. Saya ketakutan sendiri, ada handphone, saya telepon ke rumah. Iya, 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 iya. Minta jemput. Boleh tahu sedikit, ini kan tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Iya, Kita ya percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh terima Iya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan itu karena anugerah. Waktu setelah melihat itu, kira-kira apa yang terjadi di pikiran Bapak gitu? Setelah kan apa namanya? Kemudian sadar, kemudian itu apa berikutnya yang terjadi di pikiran Bapak? ya saya terus terang, emang kebetulan juga saya apa yang Tuhan bilang, masih banyak orang yang minta pertolongan. Iya, iya. Itu yang saya jalankan. Pikiran saya tuh nanti kalau saya sehat, mana yang bisa saya bantu akan saya bantu. Oke, oke, oke. Ya, sampai sekarang emang jiwa saya emang dari pertama kali aku dibaptis, Iya, aku tuh senang di misi. oke, oke. Ya, Misi. misi ya. Ini Setelah- sebagai komitmen Bapak Ya. atau meresponi suara itu, pulanglah, Mas. Banyak orang yang membutuhkan. Ya. Banyak orang yang membutuhkan. Tugas kamu masih banyak. Tugas kamu masih banyak. Ya. Bapak sama- itu akhirnya merespon itu. Bapak ini, saya lihat, Bapak ini PF Mission Church gitu ya. Iya. Artinya Bapak benar-benar menyerahkan diri untuk misi gitu ya. Ya. Gitu. Wow. Maka karena gimana ya, banyak orang karena kalau gereja nggak ada misi, Iya. kita tetap bantu Iya, yang mana yang mereka Tapi butuhkan. pekerjaan anak-anak menangani ekspedisi Iya, anak-anak kerja di kantor. Jadi aku jujur happy. happy itu Happy. dia. Happy. Saya nggak bisa kemana-mana bikin kantor. Iya, iya, Kalau saya iya. bilang, kalau sekarang saya pikirannya hanya apa? Misi. Wah. Kalau satu minggu nggak ada misi ini, kemana kita jalan? Iya, iya. Gitu. Happy ya, jadi Iya. kemana aja pergi pokoknya yang bermakna pemberitaan firman atau melakukan apa Iya. seperti sini ya. Ya. Wah. Kadang-kadang saya dulu nggak bisa doa, sekarang nggak bisa doa. Iya, 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 Gitu, iya. diajarin, ya kan? Belajar sama mentor gitu. Tapi menyenangkan sekali. Itu. Aduh, luar biasa. Ibu Nur, kalau melihat Pak Joko begini, kira-kira bagaimana Ibu mengucap syukur untuk suami yang akhirnya cinta Tuhan itu gimana? Saya mengucap syukur oleh Tuhan sudah mengubah suami saya yang dulunya pekerja yang nggak ada waktu untuk keluarga, ya sekarang dia banyak waktu untuk senang untuk pelayanan. Ya, Iya, iya, iya. Saya sebagai istri juga senang Iya, untuk iya. ikut misi segala bangsa. Ya, yang Tuhan yang tentunya kami di mana Tuhan berkenan untuk kami melayani, ya kita biarpun masih kuat kita jalanin. Biarpun umur kita udah ini udah kepala 6, udah di kepala. Ya gitu, malam saya kan udah apa? Saya bilang 65. Iya, iya, iya. Ya kelihatan 65 kan? Iya, betul, betul. Saya bilang, nggak benar saya. Iya. Tapi masih segar sekali untuk Ya, melakukan sesuatu. Ya. Ya, kita lakukan dengan sukacita. dengan Amin, amin, sejahtera. amin, Ya, amin, Mak. amin, amin. Kita
kerendahan hati kita aja. Ya, yang penting kita Ya. selalu merendah. Amin. Amin. Ya, Pak Joko, di luar sana ada banyak orang Ya. yang mungkin bergelut dengan ekonomi tapi juga dengan keyakinannya. Kalau Bapak diberi kesempatan untuk ngomong tentang Tuhan Yesus, apa yang mau Pak sampaikan kepada mereka di luar sana yang mungkin masih ragu dengan Tuhan Yesus? Ya, Apa yang mau sampaikan? saya sampaikan ya kita harus percaya dan yakin dengan Tuhan Yesus tuh kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Oke. Tuhan kanan Yesus, Tuhan Yesus selalu pasti akan dari kita. Itu satu. Kedua, serahkanlah segala kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia yang memelihara kita. Amin. Amin. Luar Jadi biasa. apapun juga sampai sekarang saya punya picture, Ya. yaitu hasil dalam 1 Petrus 5 ayat 7, itu saya selalu pakai. Serahkanlah segala kekhawatiran. Ya tiap malam kita juga harus minta sama Tuhan perlindungan Allah. Amin. Amin. Mazmur Amin. 91. Amin. Sampai hari ini saya baca. Saya dari pertama kali, berarti udah dari tahun 2013 saya dibaptis, Ya. sampai sekarang 2025. Wow. Sudah 12 Ya. tahun. Gitu. Oke. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, satu kisah yang sangat luar biasa menginspirasi. Saya tidak tahu cerita ini sampai di mana nantinya. Yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus berkuasa. Bukan hanya buat Pak Joko dan Ibu Nurjana, tetapi buat Anda, dimanapun Anda berada. Serahkan segala kekhawatiranmu. Luar biasa. Tuhan yang akan berkarya. Tuhan akan bekerja untukmu. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya Pendeta Marlon Butar-Butar dari program kami Miracle di Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Sampai berjumpa dengan narasumber-narasumber yang sudah dipakai Tuhan. God bless you all. Nah.